Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi ya di pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya ya. Anak-anak, kita masih di tema 2 ya, selalu berhemat energi. Kita masih di subtema 1 juga, yaitu tentang sumber energi. Pelajaran yang pertama yaitu SBDP. Pelajaran SBDP kita kali ini yaitu tentang tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana yang gembira dan kemegahan. Sedangkan lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Kemudian, alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasa ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Yang pertama, tempo cepat, yaitu allegro, nesto, dan vivet. Yang kedua, tempo sedang, seperti moderato, andante, dan andantino. Yang ketiga, tempo lambat, yaitu adagio, largo, dan lento. Pelajaran berikutnya yaitu pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pelajaran IPS kali ini yaitu tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama karena perbedaan dengan kondisi alam tersebut. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kemudian, kondisinya dimanfaatkan untuk tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Di pulau ini kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, sedangkan minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua, Pulau Jawa. Pulau ini memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Untuk daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Sedangkan dataran rendah merupakan lahan persawahan yang tersubur yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu daerah Kerawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai juga banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan ya. Nah, Kalimantan juga kaya loh akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara.
Yang keempat, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Sulawesi juga menghasilkan barang tambang ya, seperti aspal. Aspal dapat dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Yang kelima, Pulau Papua. Sebagian besar wilayah pulau ini berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok ya. Nah, Papua juga menghasilkan rempah-rempah ya yang disukai di pasar internasional. Papua juga merupakan salah satu pulau yang kaya dengan hasil tambang. Hasil tambangnya beragam ya, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Pelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Bacalah teks di bawah dengan saksama. Kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Berikut gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks di atas ya. Gagasan pokoknya adalah kerbau merupakan sumber daya alam. Kemudian, gagasan pendukungnya adalah ciri-ciri kerbau, habitat kerbau, dan pemanfaatan kerbau oleh manusia. Pelajaran berikutnya yaitu PPKN. Materi PPKN hari ini adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Haknya adalah menggunakan bahan bakar minyak. Apabila penggunaan bahan bakar berlebihan, maka hak pengguna kendaraan bermotor tidak dapat dipenuhi. Dan kewajibannya adalah menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Berikut cara menghemat bahan bakar minyak. Yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Yang kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak yang dekat. Alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu SBDP dan PPKN, serta
Tes tertulis subtema 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.